Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qol anna rajulan sak temene wong lanang minal ansar saking golongan ansar sahabat ansar qol ngendika sinten rajul minal ansar wau ya Rasulullah hi Rasulullah ala tastamiluni ya mugi ala tasmu kenapa mboten dadosaken jenengan li ing ingsun kama stamal ta kama perkara istamal ta kang ginakaken panjenengan fulanan ing fulan faqala ngendika Kanjeng Nabi innakum satemene sira kabeh satalquna iku bakal ketemu sira kabeh ba'di ing dalem sawise ingsun atharatan ing wong sing milih bondo donya utawa mungkin menang awake dhewe fasbiru mongko becik sabar kabeh hatta talquni sehingga ketemu sira kabeh ning ingsun Allah haudi ing atase telaga muttafaqun alaih wa usaid bi dhammil hamzah wa usaid biha muhammalah madmumatin wa dhat mu'jamah maftuhatin wa alam alaih wa an Abi Ibrahim ya sampun ya wis iku dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pemahamanku ya jadi ketika kita itu menemukan suatu ketidakadilan mungkin pada suatu negara, suatu daerah, suatu kepemerintahan ataukah mungkin apa ya. Ini kan ada pelajaran sedikit anna rajulan min ansor. Jadi di sini kan ada pelajaran ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menggunakanku seperti engkau menggunakan si fulan mempekerjakan ya. Terus Nabi berkata innakum satalquna ba'di atharatan ya. Engkau kelak innakum kalian semua kelak itu sesudahku akan menemukan sebuah ketidakadilan. Maksudnya memilih dunianya ya, mementingkan dirinya sendiri ya, mementingkan dirinya sendiri ya, istilahnya itu sedangkan ada orang lain yang berhak menerimanya. Nah, jika sudah menemui itu innakum satalquna, besok itu kamu setelahku akan menemukan posisi-posisi keadaan-keadaan seperti itu. Fasbiru hatta talquni al-haudi ya, maka dari itu bersabarlah sampai engkau bertemu aku di telaga besok. Jadi pelajaran saya ambil di sini itu ya, zaman akhir, zaman sesudah Nabi itu akan ada masa-masa yang mana itu ketidakadilan itu semakin banyak ya, semakin nampak ya, semakin nampak ya, istilahnya merajalela lah ya, merajalela ya. Terus jika sudah ketemu seperti itu bagaimana? Ya udah sabar fasbiru hatta talquni al-khawdi. Nah, sahabat itu dikasih tahu sabar sampai engkau nanti itu menemuiku di telaga, yaitu besok kalau sudah meninggal. Nah, terus kalau kesimpulanku yang bisa saya ambil di sini memang jika sudah terlalu banyak menemukan ketidakadilan itu berarti lawannya itu berarti zalim. Adil di sini itu jangan diartikan yang dulu ya pernah tak omongin. Adil bukan berarti sesuatu yang mana itu jika ada anak satu dengan satunya dikasih uang sama, bukan. Ya. Adil pemahamanku, kalau pemahamanku di sini itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau menurutku seperti itu. Lawannya setauku ya zalim. Kalau zalim udi'al amru fi ghairi maudhi'i, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim itu. Makanya kalau pemahamanku, letak adil dan kita tahu zalim, itu berarti letaknya ya di ilmu. Taunya berarti lewat ngaji. Makanya pengertian seperti ini itu kalau menurut pribadi ya luas gitu loh. Bukan masalah-masalah yang mana itu pembagian tok, bukan. Ada indikasi yang lebih luas lagi ya, ada yang lebih luas lagi. Contoh, mungkin ada orang yang emang faknya di sini, tapi berhubung nggak keluarganya, terus nggak dikasih tempat itu ya juga ada indikasi zalim. Karena apa? Karena ada indikasi mungkin besok itu rawan lambat laun, dalam jangka panjangnya akan indikasi hancur. Soalnya apa? Menempatkan orang yang mana tidak dalam koridor tempatnya ya, berhubung mungkin dia saudaranya terus dikasih itu tempat itu. Nah, itu juga ada indikasi kezaliman gitu loh ya, lawan dari adil ya zalim. Nah, ini kalau masalah adil ya itu sulitnya seperti itu. Makanya harus dicari semampunya. Nah, ini dalam konteks ini, jika menemukan sesuatu yang mana itu sudah tidak ada keadilan ya, tidak ada keadilan, kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapa ya sabar. Kan ada tuh yang lain juga, kalau menemukan sesuatu yang mungkar ya kan, kita bisa berjuangnya satu lewat ngasih tahu, ataukah mungkin yang lain. Kalau tidak mampu ngasih tahu ya mungkin tata cara yang lain. Kalau sudah tidak mampu lagi, minim kita diem dan dalam hati ingkar, tidak menyetujuinya. Contoh kecil, ada orang merampokan apa-apa terus bawanya pistol, kalau lu ngomong malah bisa ditembak, ya diem ah. Kalau emang lu berani ya nggak apa-apa, silakan. Tapi resikonya ya nanti disolati orang banyak gitu loh. Maksudnya seperti itu. Lalu pemahamanku seperti itu ya. Makanya emang harus sabar. Ini kan masih menerangkan bab sabar juga gitu loh ya, bab sabar juga ya. Ini repotnya seperti itu. Makanya kadang itu ada sesuatu yang unik ya, mungkin dalam kehidupan itu kadang seperti ini. Ada orang berdoa, ya Allah, semoga aku jadi orang yang kuat, ya Allah, semoga aku jadi orang yang sabar. Nah, terus apakah Allah itu terus ngasihnya itu terus lu nggak dapat masalah gitu? Enggak. Kadang itu tidak seperti itu. Ketika lu meminta sesuatu, itu kadang Allah itu secara berjalannya itu malah ngasih sesuatu yang mana itu ujung-ujungnya lu menjadikan sabar dan kuat. Itu. Nah, seperti itu. Ya contoh lah, yang paling enak itu seperti ini. Ya Allah, saya minta anak seperti ini, seperti ini. Secara umum, apakah terus dikasih anak gitu? Kan enggak. Prosesnya nanti lu mungkin nanti ketemu jodohnya, terus baru punya anak. Ada runtutan seperti itu ya, ada runtutan seperti itu. Makanya ya Allah, jadikanlah aku orang yang tambah baik, ya Allah, jadikanlah aku yang tambah sabar, ya Allah, jadikanlah aku yang tambah kuat, ya kan, mintanya seperti itu. Ya nanti biasanya dapat masalah yang mana identiknya lu tambah sabar, lu tambah kuat, lu tambah baik. Paham ya? Ada proses-proses kadang itu seperti itu. Tidak langsung sedet pengen minta, ya Allah aku pengen tambah baik, langsung tahu baik. Enggak. Biasanya Allah itu langsung mengarahkan ya. Biasanya seperti itu. Ya Allah aku pengen kaya, terus tahu-tahu orang ngasih uang lu gitu. Secara umum ya biasanya enggak seperti itu. Sunatullahnya biasanya ya Allah aku pengen jadi orang kaya. Ya, nanti lu akan diarahkan Allah nanti apa? Mungkin lu tertipu dulu. Aku pengen kaya kok, ya Allah kok malah ditipu kayak gini. Nah, mungkin
Habis ditipu, lu tambah hati-hati. Kontak keuangan lu, nanti dihabisin dulu. Nanti tambah hati-hati lagi, tambah bisa menghargai duit, tambah bisa apa, tambah mungkin tambah nggak boros, tambah hati-hati dalam nafkah pengeluaran. Dihabisin dulu. Kadang seperti itu. Dan nanti setelah itu sudah dapat pelajarannya, baru oh orang ini layak untuk menerima duit, rizki. Nah nanti baru ditambah. Nah kadang proses yang ini loh, yang kadang menjadikan kita itu linglung. Karena apa? Karena proses yang seperti ini itu kadang ya di tengah perjalanan ini itu kadang itu orang akan menyimpulkannya ya itu ketidakadilan dari Allah. Aku tuh mintanya kaya kok malah dijadikan miskin. Nah itu loh kadang hikmahnya seperti itu. Kadang kita emang harus sedikit banyak itu berpikir, sedikit banyak emang harus merenung, menyendiri, maksudnya Allah itu seperti apa ya. Aku tuh pengennya kaya kok malah kayak gini. Kok tahu-tahu bisnis kok malah tambah sepi. Nah kadang itu dipikir dulu. Paham ya? Misalnya itu alur biasanya hikmah ya emang seperti itu. Kadang seperti itu. Ya, emang seperti itu. Dan nanti ya Allah aku moga saja aku tambah amanah, tambah kuat, tambah apa ya nggak tahunya nanti ya malah tahu-tahu nafedah ya. Soalnya apa, kalau aku pahami ya, kullu muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu itu nanti arahnya ya itu nanti digampangkan itu menuju sesuatu tersebut. Contoh yang paling enak, Nabi itu termasuk pemimpin unggul enggak? Pemimpin unggul ya, Sayyidul Anbiya ya, termasuk Nabi yang sukses, membawa nama besar Islam ya, perjuangannya sampai diakui ya kan. Tapi jika dipahami lagi, Allah menyiapkannya bagaimana? Mulai dari kecil Nabi itu susah ya kan, susah ya kan? Sudah yatim, habis itu apa, masih kecil, terus ibunya juga meninggal piatu, kan dididik Allah terus, itu disiapkan Allah terus. Jadi kadang alur sebuah seseorang itu biasanya mau kemana, itu biasanya Allah menyiapkan gitu. Makanya sebaliknya orang akan jadi hancur ya sebaliknya. Biasanya itu jalannya itu bagaimana, sampai naik ya kan, sampai naik ngutus bari bobo bahasa penae engko tetap Allah rahmat biasanya. Engko terus delalah ada hidayah, atau mungkin ada sarana-sarana dia itu dapat hidayah. Tapi memang Allah kalau emang menghendaki orang tersebut akan hancur, seandainya dilepon hidayah malah dimentahno. Soalnya Allah tetap rahmat. Ketika Allah tetap rahmat itu keyakinanku ya, setiap orang saelek-elek wong insyaallah ya, aku berusaha sing tak lebokno ning atiku. Saelek-elek wong tetap Allah berusaha ngasih kesempatan orang tersebut untuk balik, untuk kembali padanya. Tetap di tengah perjalanan itu nanti ditemukan orang yang mana itu menarik ataukah memberi kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Tapi ya tergantung nanti kullu muyassarun itu lima khuliqah. Memang Allah menghendaki orang tersebut itu nanti akan indikasi dapat hidayah ya sak delalah, secara kebetulan nanti dia akan mikir gitu. Sebaliknya kalau emang ada indikasi rusak ya sebaliknya mungkin dia malah menghancurkan ya enggak ya seperti itu. Walaupun kalau secara hakikatnya semua tetap dari Allah, tapi kalau secara logika umum seperti itu setahu saya. Makanya pinter-pinteran kita itu meraba perjalanan hidup kita, kira-kira maksudnya Allah itu apa ya. Allah ini nanti kira-kira menghendaki aku seperti apa ya.
Iku diraba, digoleki sak mampu-mampune. Ya, makanya engko ketika ana wong kok sak ndelalah emang dikehendaki sugih. Penak ya. Bukan hanya sebatas sugih. Penak. Kan sudah kemarin udah ngomong ya. Kalau kuat terhina biasanya orang kuat terhina diajak orang kuat itu biasanya insya Allah lambat laun jika memang dia kuat dan kreatif, insya Allah dia kuat mulia. Kuat mulia secara kasat mata ya, tapi bukan berarti enak orangnya ya, bukan berarti dia itu nyaman, bukan. Ini hanya sebatas zahirnya yang mulia. Tapi kalau ada indikasi dia itu zahirnya mulia dan enak, istilahnya tentram, banyak syukurnya, biasanya dia itu waktu dulu ya itu hidupnya ya hina dan sak delalah kepenaan, orangnya enakan gitu loh. Dan nanti kalau kuat insya Allah lambat laun dia bisa mulia secara zahirnya, hidupnya juga enak. Makanya jangan heran jika melihat mungkin orang itu di atas secara kasat mata ekonominya sudah kecukupan, tapi akeh ngersulone. Oke, ora sing ngono kuwi. Nah, iku biasane ngono kuwi. Mungkin ndekne pas wayane ngisor atau mungkin apa dia kurang begitu enakan sama sekitarnya, sama teman-temannya atau mungkin apa. Karena apa? Karena kehidupan itu pasti ada sebab akibat. Ya adalah sebab akibat itu ada. Gitu loh. Makanya kalau emang lu istilahnya kok susahnya nampak, kalau kuat insya Allah lambat laun mulianya juga nampak. Ya, kalau susahnya tidak begitu nampak, ya biasanya ya tetap di atas, tetap kalau emang kuat. Cuma ya sederhana kan, orangnya tipikalnya tidak begitu banyak mengeluh juga, istilahnya seperti itu ya. Mungkin nanti ketika di atas ya dia cenderung tenang, nyantai gitu. Makanya ciri-ciri orang biasanya seperti itu. Wong kok akeh ngeluh pas ora ono, pas terburuk. Biasanya kok pas ning dhuwur biasanya akeh pola. Umum. Ya, umum. Nah, makanya nanti dilihat ya. Dilihat. Ya. Jadi seseorang itu kemarin yang tak omongin ya, itu sebagian dari kaum. Ya, maksudnya bagaimana? Kumpulnya seseorang itu biasanya itu termasuk ada indikasi orang tersebut itu golongannya. Secara umum. Makanya lu ciri. Orang kok pesantrennya tulen. Ya, tulen beneran istilahnya. Identiknya kalau kumpul sama anak-anak seperti kita pang atau kamu kita apa, dia nyaman enggak? Nggak nyaman. Karena apa? Bukan kaumnya, bukan golongannya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai sesuatu, maka dia itu golongan, termasuk indikasi dari golongan sesuatu tersebut, golongan kaum tersebut. Secara umum seperti itu. Secara umum ya, sekali lagi, bukan semuanya, secara umum seperti itu. Nah, nanti jika ada orang yang mana identiknya itu seneng wah-wahan, dia ini kon awor wong sing sederhana, malas ora? Malas. Makanya kalau kamu pengen melihat tabiat secara umum seperti jaga tontonan ya, ngrungokno waca, insyaallah walaupun tidak 100% akurat ya, tapi insyaallah 75% lah akurat. Nanti kamu akan kesulitan membaca seseorang itu insyaallah jika orangnya itu memang cerdas. Kalau memang dia cerdas, mujahadahnya kuat, ya kan, nah nafsunya kuat, maka dia bisa sembunyi di situ. Karena apa? Karena dia punya maksud tertentu di situ. Dia sudah siap dengan resikonya. Dia sudah kuat dengan, berusaha kuat dengan paidu nih. Nah itu ada yang seperti itu, orang seperti itu apakah ada? Ada. Ya, itu nanti. Ya itu secara umum seperti itu. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhu. Secara umum mengusung.
Wes kanca-kancane kene jujur. Dulu kita teman-teman kita itu berawal dari tato dikit. Ya. Terus ada tato tambah nambah. Kira-kira setelah nambah kok bagus ya? Tambah sangat ya. Pengen nambah enggak? Jujur. Nah, pengen nambah. Setelah lama kita sudah berusaha ke sini. Kadang ada sebaliknya enggak? Malu juga ya, ngapain juga. Bener enggak? Bener ya? Tiwas tatonan ya, berbadane malah lah ana gludak wedi. Ya toh. Tiwas tatone tato sangar ya tengkorak malah gludak wedi goleki metune apa gludak semut ya. Nah, itu mantasyabbaha biqaumin fa huwa minhu di situ. Jadi kita kumpul di mana itu nanti akan mengalir ikatan yang mana itu bisa mempengaruhi. Ya. Makanya kita harus berprinsip semampunya kita, berprinsip lah. Tidak mampu doa, aku sekarang lagi ngomong doa ya Allah doa itu. Ya. Biar bagaimanapun kita itu butuh yang namanya tangan Allah untuk merubah kita. Kita minta secara adab, secara akhlak ya Allah gitu. Sak mampu-mampune. Diakoni salah kene sak mampu-mampune. Ya ta, soal ora diijabahi, soal ora di apa jenenge? Ora yang dikei-kei. Lu ngopo lo repot biasane ora dikei. Ya ta, wis angger sabar, njaluk terus. Yo, sing semangat. Ojo. Wong terbiasa ora dikei kok pusing. Ya ta? Nah, jangan-jangan Allah itu tidak ngasih saat ini tapi ada maksud di belakang. Siapa tahu nggak dikasih saat ini biar tambah sabarnya, biar kayak gitu ya. Bukan Allah nggak ngasih ya, Allah tetap ngasih. Mungkin belum saatnya. Ya, apakah sulit? Apakah berat? Aku ya padha wae, aku ya ora apik-apik banget. Ya, ora apik-apik banget. Munafik ya padha munafike. Ya toh? Ya padha munafike. Nah gitu loh. Makanya tetap semangat. Makanya digulai sak mampu-mampune. Ya, makanya lu harus ingat apa yang lu minta pada Allah. Ya Allah jadikanlah apa. Ya Allah jadikanlah aku seperti apa. Ya Allah jadikanlah anakku jadi orang yang solehah, yang berbakti pada orang. Lu ingat doa-doa lu. Setelah lu ingat doa-doa lu, ya kan, nanti lu rasain apa yang lu alami. Coba dirasain. Aku pengen anakku ini tambah bagus ya Allah. Tambah bagus, tambah apa? Tambah bagus, ataukah mungkin tambah sabar, ataukah mungkin tambah apa? Tambah solehah atau mungkin apa ya, kan mintanya seperti itu tuh ya kan ya. Terus nanti Allah itu kadang ngasihnya itu malah rezeki dihabisin dulu biar lu bisa menghargai uang dulu. Habis itu nanti setelah lu bisa menghargai, lu tambah hati-hati dalam konteks kerja. Setelah lu tambah hati-hati dalam konteks kerja, tambah jujur, berarti masuknya tambah halal. Ketika tambah halal, nanti dimasukkan anak, berarti tambah bersih. Ketika tambah bersih, ada indikasi anak tambah manut, berarti ada indikasi tambah soleha. Kadang alurnya itu loh, yang perlu difahami itu alur. Itu yang sulit di situ. Makanya kadang bodohnya saya dan mungkin kebanyakan itu kan ketika meminta anak solehah, itu yang diminta seperti itu ya, mintanya itu instan. Kadang ada proses Allah yang mana itu tersembunyi, yang kadang kita itu sulit untuk memahaminya. Termasuk saya sendiri, itu kadang kesulitan untuk memahaminya. Kadang perlu menyendiri juga, mikir-mikir, ya toh, mikir-mikir. Itu kan berupa ilmu yang menurut saya mahal tuh, ya kan? Ketika akan mendapatkan sesuatu yang mahal berarti butuh modal. Ya, modalnya mikir apa? Kopi karo rokok. Makanya lara ana kopi karo rokok ora iso mikir. Ya toh. Nah, itu contoh makanya butuh merenung ya seperti itu. Makanya
Ya aku jujur wae lah, aku nak rokok yang ngeluh sih aku. Tapi alhamdulillah lek rokok ya kadang sok mikir meneng, aduh ya Allah kok koyo ngene ya. Kadang seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Makanya harus apa namanya? Harus dicari semampunya, digulei semampune. Maksudnya Allah ini apa ya? Itu ya. Maksudnya Allah itu apa? Makanya kan orang itu kan biasanya kan satu. Kalau ada indikasi orang itu dunianya kuat, duitnya kuat sama ngajinya ini kuat apa enggak dibandingkan. Itu nanti yang lu lihat ya, itu di mana letak mengeluhnya. Itu contoh, aku ngaji lama kok enggak dapat apa-apa. Itu berarti ada keluhan. Oh, berarti dia mikir ngajinya, makanya dia prihatin di ngajinya. Kalau dia itu berpikirnya satu, ya Allah kerjanya mononya ini kok nggak naik. Ini kenapa? Berarti ada indikasi kuat di dunianya, ekonominya. Kecuali lu punya ilmu lah, itu mungkin lain lagi loh ya. Soalnya ada yang mana duit itu nanti dibuat untuk alat berjuang apa gitu. Nah, tapi secara umum, kok jika satu ngaji lama tapi tidak dapat apa-apa, masih santai, tapi ketika konteks kerja kok tidak dapat apa-apa, itu bisa langsung kreatif. Nah ini berarti kuat di itunya daripada di ininya, kuat di duitnya daripada di ngajinya. Lu lihat dari situ, insya Allah sudah nampak gitu. Nah, ya. Makanya seperti itu. Makanya aku dulu kan sampai mancing, ya Allah, moga aja ngajinya ada manfaatnya ya. Ya amin. Lu juga tak doain moga-moga keadaan kayak gini lu juga punya anak banyak, moga aja lu punya kendaraan roda 4 biar bisa ngaji bareng sama keluarga lu. Amin ya Allah. Loh amin ini kok kapasitasnya kok luwih tuh sing mburi daripada sing ngarep lagi. Oh iya wis aku ngono tok, wis kepancing ngono tok, wis kecekel aku. Ya udah kalau boleh jujur nampak enggak? Iya, makanya lu harus kreatif ya, sok-sok mancing barang lu ya. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kalau emang lu statusnya itu apa namanya jadi presiden di sekitar lu, di rumah tangga lu, di teman-teman lu, berarti ketika ada jawaban seperti itu berarti lu ada PR-nya apa? Oh masih kayak gini, berarti kita punya cara ikhtiar lagi. Soalnya apa? Biar bagaimanapun itu termasuk teman kita yang mana itu statusnya kita juga ada potensi untuk menolong memikirkannya. Udah. Nah itu kalau mampu ya. Kalau bukan wilayah kita ya jangan, nanti takutnya ngurusi uang sing ora nek wilayah iki nek nanti takutnya boleh, nanti takutnya sok-sokan, nanti takutnya takabur, sombong. Begitu juga sebaliknya, kalau emang di wilayah kita kok nggak dipikirkan ya berarti dolim juga. Soalnya apa? Membiarkan sesuatu yang mana itu di wilayah kita tapi kita tidak mau mengurusinya. Paham ya ya? Nah, ya alhamdulillah ya. Nah, ini pelajaran mahal tuh. Mahal. Mahal. Sementing konco-konco ya semangat lah. Tambah semangat ya. Pokoknya intinya ya siki saat ini, pokoknya ini yang kertatune kebak kok cik wedinan tak gojlok pokoknya. Konco-konco esok alhamdulillah sampai anu sudah gelem ngaji, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lu punya potensi jempol daripada saya. Potensi jempolnya di mana? Yaitu ada potensi untuk tidak takabur dalam konteks agama. Dan saya lebih mengkhawatirkan dalam konteks takabur soal agama. Lu kan kalau ada orang yang model tahu ngaji, masa lu berani menggurui? Nggak berani. Potensi seperti itu lebih selamat daripada saya. Berarti lu ada indikasi lebih mulia daripada saya. Tapi kalau ini kamu sombongkan ya tak balik nih. Ngono iki kanggo ngayem hatimu ya, kanggo buat hati kita ndak gampang drop, ndak apa ya. Kita punya potensi
sama. Istilahnya seperti itu ya. Saling doa. Aku juga butuh doamu. Ya, aku juga butuh doamu. Aku juga butuh doa kalian semua. Aku bukan siapa-siapa kok. Ya, aku bukan siapa-siapa. Makanya aku seneng kamu kesini. Seneng banget ya, seneng lah. Ya, kita ngasih bareng-bareng kayak gini. Siapa tahu ini jadi sarana berbenah, sarana hidayah, seperti itu ya enggak, sarana berubah menjadi lebih baik. Makanya aku udah pernah bilang, kita nyari hidayah aja ya Allah sulitnya minta ampun, ya kan? Nyari hidayah biar hati ya Allah bener ya, ya Allah emang bener ya, rahmat Allah itu ada ya, itu baru hidayah, itu sulitnya minta ampun. Padahal hidayah itu level awal. Ya, karena apa? Nanti di atas hidayah itu ada taufik, yaitu melakukan sesuatu yang kamu tahu. Baru nanti ada buah-buah yang lain. Nyari hidayah aja sulit. Lu dapat hidayah banyak, dapat ilmu banyak, pengertian banyak. Ada masa lalu bisa kasih jalan keluar apa contoh ya, seperti itu. Itu kan sudah lumayan istilahnya seperti itu. Nah terus pertanyaannya satu, jika yang lu tahu ya enggak lu lakuin, apa ada buahnya? Nggak ada. Dari hidayah tersebut nanti dilakukan, nanti baru mendapatkan fadilah yang lain. Makanya ya seperti itu, man amila bima alima warathahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang mana ya, yang dia ketahui, nanti Allah akan menambah ilmu yang mana itu tidak kita sangka-sangka datangnya. Itu man amila bima alima warathahullah ilma ma lam ya'lam, ya di situ. Makanya ya sih memang kudu kreatif terus lah, sabar itu banyak, kudu digulei ya. Aku pribadi seperti itu. Kadang kita dapat masalah terus kita cari, kadang itu bisa ya sedikit banyak bisa ngerem. Syukur nanti kalau sudah ketemu apa, nanti bisa tersenyum, ya Allah benar juga ya, nanti baru bisa syukur, seperti itu. Makanya perlu dicari. Nah, biasanya hidayah itu akan indikasi masuk ya, itu biasanya setauku ya, jalur untuk masuknya hidayah itu biasanya ngumpet nafsunya mulai ditahan. Makanya secara umum hidayah itu nanti akan masuk itu biasanya indikasinya itu terjepit, nggak bisa ngapa-ngapa, nanti baru bisa mikir. Itu berarti paksaan Allah untuk mendapatkan hidayah pada suatu hambanya. Iku alhamdulillah aja dipaksa wae ngono ya. Islam itu dipaksa. Ora dipaksa blas ya, dijalno malah lebih repot meneh. Ya, insyaallah ya difahami ya, disyukuri ya Allah, alhamdulillah disyukuri ya. Ini lanjut. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi ing dalam setengah pira-pira dinane pira-pira Kanjeng Nabi. Allati laqikan panggih sing Kanjeng Nabi fi ing dalam ati al-adwa ing musuh. Entahlah mongko ngenti-ngenti sinten Kanjeng Nabi hatta ida malat sehingga condong apa asyam susrengenge koma mengatik sinten Kanjeng Nabi fi ing dalam kaum. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ya ayuhan nas hu manusa la tatamannau aja ngarep-ngarep sira kabeh liqa al-adwi ing ketemu mungsuh was'alu lan jalu'u sira kabeh Allah al-afiyah ing kewarasan fa idza laqitumuhum mongko nalikane ketemu lamun ketemu sira kabeh hum ing adu mungsuh wau fasbiru mongko becik sabar kabeh wa alamu apa cek ngerti kabeh annal jannata sak temene swarga iku tahta dhilalis saufi
iku ing dalem aup-aupane utawa ngisore aup-aupane pira-pira pedang. Summa qala kali-kali ngendika sini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma do Allah munzila kitab, do Allah sing dat sing nurunaken kitab, wa mujahsahat ladat sing lakokake pira-pira mendung, wa hazimal ahzab nang sing melayakake pira-pira musuh, ahzimhum mugi melayakake panjenengan hum ing ahzabau, wangsur lan mugi nulung panjenengan nah ing kita alaihim ing atase azab muttafaqun alaih. Wabillahi taufik. Nah, ini masih bab sabar ya. Masih bab sabar. Jadi ini kalau pelajaran yang aku dapat, kesimpulan yang aku dapat, jadi ketika kita itu emosi, galak atau mungkin apa, ada dendam yang kuat atau mungkin apa ya, itu sampai Nabi itu istilahnya tidak berharap bertemu musuhnya, tidak berharap bertemu musuhnya. Biar apa ya, istilahnya itu biar tidak terjadi indikasi gap ya, kecuali emang perang-perang yang mana itu statusnya di perintah. Jadi kalau emang kita itu ketemu ada musuh siapa ya, kita kan di sini kan teman-teman kita kan banyak teman-teman jalanan tuh ya kan, kalau ketemu mungkin punya dendam sama siapa ya, kalaupun dendam sampai ada indikasi berani sama beraninya ya, ya kalau bisa satu lah, kalau emang nggak kuat ngempet mending menghindar kalau bisa ya, berharap nggak ketemu aja dulu lah, nah gitu ya, seperti itu. Nah, di sini pemahamanku ya emang seperti itu. Jadi wantadhir hatta idza mati syams, jadi berusaha disabar-sabarkan untuk menghindari apa potensi-potensi terburuk ya, potensi-potensi terburuk itu. Nah itu emang sulit sih, emang sulit ya, emang sulit, tapi ya gimana, kita harus berusaha juga semampunya ya, semampunya. Makanya yes, inilah pentingnya belajar, ini pentingnya ngaji yang kene iki ya. Ya Allah, makanya ya emang harus apa namanya, harus telaten, harus angan-angan. Makanya di sini sampai faida laqitumuhum wasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis syauf ya. Jadi di sini pernah aku baca ini ya, surga itu ada di bawah naungan pedang. Itu Imam Qurtubi berkata ya, bahwasannya di sini kalau emang sudah tidak bisa dihindari ketemu musuh dalam artian yang dihalalkan secara syar'i ya, yang dihalalkan secara syar'i, kalau sudah tidak bisa dihindari lagi, surga itu ada di bawah naungan pedang. Maksudnya apa ya, kalau emang sudah tidak bisa dihindari harus perang, yang mana itu perang yang menurut syar'i itu dibenarkan ya, harus perang, istilahnya harus perang. Surga itu berarti di bawah naungan pedang. Maksudnya apa? Jika kita mati berarti kita ada indikasi syahid ya kan. Jika kita menang tidak mati, ada indikasi dapat surga di dunia, kebahagiaan di dunianya. Itu pemahaman yang aku dapat, itu yang aku pahami dari insyaallah Imam Qurtubi itu ya. Makanya memang harus telaten, memang harus sabar. Pokoknya satulah pelajaran yang tadi itu loh, sabar itu perlu dicari ya. Ketika kita doa apa itu juga harus sedikit banyak itu kita pahami alurnya. Allah itu nanti mengarahkan kita itu kemana, ini ada apa ya kok seperti ini, itu berusaha dicari, paham ya, insyaallah ya. Nah itu dia. Dan lagi kita harus berusaha berkaca diri sejenak lah. Berkaca diri apa? Lu minta apa? Kira-kira itu gede apa enggak? Menurut lu, ketika gede berarti harganya mahal. Ketika harganya mahal berarti membutuhkan susah yang banyak.
Benar? Ditambah lagi kita di sini punya kesalahan. Nah, kesalahan masa lalu inilah mungkin ada indikasi pelajaran yang kemarin, yaitu untuk menebus hutang dulu. Itu. Lu punya payalan sama malu kerja ya, contohnya. Lu kerja apa namanya? Bayarannya sak bulan 3 juta sama mama. 1 bulan 3 juta. Terus indikasi lu sudah punya motor. Lu punya motor. Motornya nyicil. Kira-kira susah lu, upah lu yang 3 juta per bulan. Itu secara umum lu bisa nggak menikmati 3 juta sepenuhnya? Nggak bisa. Karena apa? Karena lu sudah punya cicilan masa lalu yang sudah lu nikmati, sekarang harus menebusnya, membayarnya. Berarti terus lu masih nyicil seperti itu, punya tanggungan seperti itu, lu doa lagi, ya Allah berilah aku mobil. Ya berarti kalau emang ya wes bener kamu pengen cari mobil, ya Allah, ya udah, berarti Allah ngasih tambah susah lagi. Susahnya apa? Allah yang bagi. Bagi apa? Sebagian untuk nyicil yang belakang, sebagian lagi nanti untuk nyicil yang depan. Tergantung cita-cita gede apa kecil. Ya sebisa mungkin muhasabah. Ya, berusaha diraba diri kita sendiri. Ya, insya Allah paham ya. Insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah. Masuk ya pelajarannya. Insya Allah. Gak masuk dibalikin lagi.